Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadiyihi ila yaumiddin. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir Masjid Namira yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada kesempatan ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan tentu dalam keadaan beriman. Dan ini yang paling penting, yang dengan begitu mudah-mudahan niat kita datang ke sini ini adalah dalam rangka upaya kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat kajian-kajian yang kita selenggarakan ini. Kita perlu banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sehat, karena kita dalam keadaan baik, lingkungan kita dalam keadaan baik. Dalam 2 pekan ini ada 2 bencana besar yang melanda saudara-saudara kita di Afrika Utara. Yang pertama adalah gempa bumi yang ada di Maroko, yang tentu tidak ada satupun orang yang bisa menduga bagaimana itu bisa terjadi. Tapi karena memang Maroko itu sebelah baratnya adalah lautan Atlantik ya. Jadi ya mungkin sebuah daerah pantai. Karena itu kota-kota yang kena gempa itu adalah kota-kota yang ada di pinggir pantai. Termasuk ibu kota Maroko sendiri, yaitu Rabat. Dan kota yang paling indah di sana yang bernama Casablanca. Ada satu kota yang lain yang bernama Tonja, di mana di kota itulah dulu salah seorang ahli astronomi, ya ahli geografi, memulai perjalanannya ya untuk menaklukkan dunia, yaitu Ibnu Battuta. Kota-kota itu sekarang ini dilanda kehancuran karena gempa kemarin yang korbannya sudah mendekati angka 4.000-an lebih. Beberapa hari kemudian terjadi banjir bandang di Libya, ya di Libya sebelah timurnya Maroko. Kalau kita lihat di peta itu ya, jadi sebelah timurnya Maroko itu ada negara yang bernama Libya. Tentu kita mengenal seorang presiden yang sangat kuat yang bernama Kolonel Muammar Gaddafi. Dan dia ini memang sengaja hanya sampai kolonel. Dan karena itu kemudian waktu dia berkuasa tidak ada satupun yang menjadi jenderal. Gara-gara presidennya cuma kolonel. Ya, kita kenal nama itu karena memang cukup terkenal. Ada buku filosofi pemerintahan beliau yang berjudul Al-Kitabul Akhdar, kitab hijau, ya. Jadi kitab hijau. Jadi dia merumuskan bagaimana metodologi pemerintahan yang dia jalankan itu dalam sebuah buku. Nah, negara ini dilanda banjir bandang yang kalau kata media, ya, korbannya diperkirakan akan menyentuh angka 20.000. Hari ini yang meninggal maksudnya ya. Hari ini itu sudah di angka 18.000 sekian. Ya, berarti ya mungkin ada beberapa yang sudah kritis dan seterusnya. Artinya sekalian ya, kita di sini musim kemarau, ternyata di sana hujan deras dan kemudian terjadi banjir. Kita juga mungkin ingat ada banjir besar juga, tapi mungkin korbannya tidak sebesar yang ada di Libya, yaitu di Hong Kong beberapa waktu yang lalu. Artinya bencana-bencana ini cukup mengingatkan kita semua, ya kan, betapa ketika Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, maka tidak ada satupun yang menghalangi kehendaknya.
Dan ketika kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, maka hal-hal yang dianggap mustahil bagi manusia itu akan terjadi pula. Enggak ada yang menyangka bagaimana Libya bisa terkena banjir atau terjadi hujan deras seperti itu, karena hampir agak sama ya kontur kontur tanah yang ada di sana itu dengan yang ada di Arab Saudi. Mungkin kita juga beberapa waktu yang lalu bagaimana Arab Saudi terjadi banjir, terjadi hujan deras disertai badai yang sampai ada orang tawaf kemudian terjatuh ya kan, karena saking kuatnya angin yang ada di sana. Dan begitu seterusnya. Artinya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kita kebaikan dan tentu kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan baik dan tenang. Ini harus kita syukuri, dan bukti dari syukur itu adalah kita berusaha terus untuk mendekatkan diri kepadanya, yang salah satunya melalui kajian-kajian yang kita ikuti ini. Sekalian, mungkin banyak yang bertanya-tanya, ini kira-kira pertanyaan apa? Sebetulnya 7 pertanyaan ini adalah pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak di antara kita yang menganggap itu kan pertanyaan biasa. Ya memang ini pertanyaan biasa. Sangat biasa. Tetapi nanti akan kita sampaikan kenapa kemudian menjadi luar biasa dari pertanyaan itu. Pertama-tama tentu kita perlu berkenalan lebih jauh dulu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam analah satu di antara nabi yang disebut sebagai kalangan nabi ulul azmi. Jadi nabi-nabi itu ada 5 yang ulul azmi itu. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Disebut ulul azmi itu maknanya adalah mereka ini memiliki tekad yang sangat kuat. Kenapa disebut sebagai para nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat? Karena mereka ini berhadapan dengan benturan yang luar biasa sepanjang mereka menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi. Maka kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam, dan tentu Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para nabi dengan benturan yang sangat keras di dalam dakwah dan perjuangan mereka dengan berbagai macam ujian dan cobaan, di mana ujian-ujian dan cobaan itu, ya kan, orang tidak bisa memperhitungkan bagaimana mereka bisa lolos dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan itu karena saking beratnya. Wabil khusus Nabi Musa alaihissalam. Dan karena itulah 5 orang nabi ini disebut sebagai ulul azmi. Yang pertama. Yang kedua, sekalian, Nabi Musa alaihissalam ini adalah nabi yang kisahnya paling banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi Musa alaihissalam itu adalah nabi yang paling banyak kisahnya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kalau kita lihat, maka nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu namanya disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 136 kali. Jadi 136 kali nama Nabi Musa itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 69 kali. Nah, sekalian, ya kan? Itu artinya bahwa kisah tentang Nabi Musa ini itu memang adalah kisah yang paling banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Quran ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Intinya Quran ini memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Quran ini kepada umatnya yang sampai kepada kita sekarang. Jadi Nabi Musa itu namanya paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dan karena itu kisah beliau paling banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak sekalian, semua fase kehidupan Nabi Musa itu semuanya ujian. Ya, sekali lagi, semua fase kehidupan Nabi Musa itu semuanya ujian. Ya, kan kalau kita lihat ada orang itu yang ketika iku cilike biyen enak. Iki gede-gede kok terus akeh alangan gitu kan. Kalau Nabi Musa ini enggak, mulai cilik sampai gede gak tahu enak. Kacamata kita ya di dalam melihatnya. Jadi semua fase kehidupan Nabi Musa itu semuanya ujian, dan ujiannya berat. Artinya ujian kepada beliau ini sekalian itu mulai beliau dilahirkan, bahkan mulai beliau ada di dalam kandungan. Ya, mulai beliau ada di dalam kandungan. Ya, bayangkan ketika Nabi Musa ada di dalam kandungan, ya kan? Lah ternyata Fir'aun ini mengeluarkan sayembara, bahkan meminta untuk mengeksekusi semua bayi yang lahir dari rahim ibu-ibu Bani Israel. Bayangkan gitu. Ya. Misalnya ada seorang ibu yang hamil, ya tiba-tiba sang raja ini atau sang penguasa di situ mengumumkan, sapa wae bayi sing lahir teko ngene rahime ibu Bani Israel kudu dipateni. Coba bayangkan ada ibu seperti itu, kira-kira seperti apa situasinya itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu mengalami ujian itu sampai ketika beliau masih berada di dalam kandungan ibunya. Ya kan? Artinya ketika di dalam kandungan ibunya, sang ibu ini sudah nggak stabil ya pikirannya itu. Cingko yo opo anakku nek lahir bla 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 dan seterusnya. Dan yang memberikan atau yang mengeluarkan perintah seperti itu raja yang sangat kuat waktu itu. Karena gara-gara dia bertanya kepada ahli nujum, ya kira-kira nanti yang akan melengsarkan kekuasaan saya itu siapa? Gitu kan? Maka ahli nujum ini, ya dukun-dukunnya ini mengatakan nanti yang akan melengsarkan kamu itu adalah seorang bayi yang lahir dari rahim ibu Bani Israel. Nah bayi ini kan gak disebut loh siapa jenenge, ya kan? Bayinya kan gak disebut siapa namanya. Sehingga di dalam sejarah itu disebut lebih dari 100.000 bayi yang lahir dan dibunuh oleh Fir'aun waktu itu. Nah, ibunya Nabi Musa ya tentu bersedih, gelisah dan seterusnya ketika mengandung itu. Maka ketika lahir, ya bingung ini dia musyawarah dengan keluarganya ini. Diapakan ini Musa ini gitu kan? Ya, ada yang mengusulkan gini aja lah, taruh di dalam sebuah keranjang kecil kayak ono tali kerek mendur. Jadi itu kerek mendur. Gitu ya. Usulannya begitu. Sampai akhirnya Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa. Dan ternyata isi ilham ini juga sesuatu yang masih mengkhawatirkan gitu. Ya kan? Disuruh apa? Disuruh menaruh di dalam sebuah kotak kecil dan diterapungkan di sungai Nil. Ya kan? Jadi misalnya ya taruh di dalam kotak kecil, sembunyikan di, kan begitu kan? Ah itu kan tenang. Ini enggak, disuruh dikon ngintirno nang ngene sungai Nil. Iya kan? Bayangkan saja ketika ada ombak misalnya yang besar kan hilang nih bayi. Ya. Begitu kotaknya ini terbalik kan bisa mati ini bayi dan seterusnya. Artinya Nabi Musa alaihissalam itu Bapak sekalian, setiap fase kehidupannya itu selalu isinya itu ujian. Begitu dia remaja, begitu juga sampai akhirnya dia lari. Sampai ketika dia mau menikah, itu pun diuji oleh calon mertuanya. Kan? Kita ingat kisahnya itu kan. Jadi ketika ada dua orang bersaudara yang cantik gitu ya, yang tidak lain adalah putrinya Nabi Syuaib. Ya, dia berhenti melihat orang berebut air. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kamu di situ gitu?
Ya, saya masih menunggu ketika mereka berebut air itu selesai, kami akan mengambilnya karena nggak mungkin kami perempuan ini ikut berdesakan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menawarkan diri untuk mengambilkan air. Diambilkanlah dua perempuan ini air. Ya, perhatikan keduanya ini, wah hebat ini, bisa ikut berdesakan di situ dan berhasil gitu kan? Ya, akhirnya kemudian keduanya ini datang kepada ayahnya, ya, sampai kemudian ya oleh ayahnya diperintahkanlah Nabi Musa itu untuk menghadap dengan cara si anak ini yang bernama Sofro ini, ya, tamshi alastihya begitu di dalam ayat, dalam kondisi dia agak malu-malu mengatakan kepada Nabi Musa, kamu dipanggil bapak saya, ya kan, dipanggil bapak saya. Akhirnya salah satu di antara putrinya itu mengatakan, ya abatistajirhu fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Pak, dadekno ae pegawe nang ngene omahe dhewek gitu. Karena sebaik-baik yang engkau akan jadikan sebagai pegawai itu adalah yang al-qawiyul amin, kuat dan bisa dipercaya. Ya. Tahu mas kawinnya? Ya. Mas kawinnya disuruh bekerja di situ. Ya. Ya karena apa? Karena Nabi Musa nggak memiliki apa-apa. Ya, nanti lengkapnya bisa dilihat di surat An-Naml itu ya, tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam ya itu diuji betul waktu itu agar dia bisa menikah. Begitu beliau diangkat menjadi rasul, ya menjadi nabi, langsung mendapatkan ujian yang sangat berat, yang ujian itu nggak pernah beliau pertimbangkan. Apa itu? Disuruh menghadapi mantan ayah angkatnya, yang tidak lain adalah Raja Fir'aun, ya kan? Raja Fir'aun waktu itu. Sehingga sampai kemudian ada doa yang kita semua sudah hafal doa itu, yang doa ini biasa kita baca ketika kita merasa grogi menghadapi orang, ya kan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu kan doanya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Fir'aun. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Di ayat yang ke-24 dari surat Thaha itu, qala rabbishrah li sadri, ayat yang ke-25 itu. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Akhirnya terjadilah, ya kan? Konflik terbuka, ya, di kalangan masyarakat banyak antara mantan ayah angkat dan mantan anak angkat. Kan yang merawat Fir'aun, yang merawat Nabi Musa ketika kecil adalah Fir'aun, gitu. Sampai akhirnya kemudian beliau berhasil mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun itu, dan kemudian tukang sihirnya itu malah mengikuti Nabi Musa alaihissalam, ya, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya kemudian Nabi Musa dan para pengikutnya ini lari, ya, lari mendekati Laut Merah, dan terjadilah yang sering kita dengarkan di dalam sejarah tersebut. Ya, artinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam berhasil mengalahkan Fir'aun. Apakah selesai sampai di situ ujian beliau? Tidak selesai sampai di situ. Justru setelah itu beliau menghadapi ujian yang berat dan berkepanjangan. Apa itu? Menghadapi kebandelan umatnya, yang tidak lain adalah Bani Israel. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah, Bani Israel itu adalah umat paling bandel yang pernah ada di dalam sejarah. Ya. Bayangkan begitu berhasil, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun, dan tahu yang menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, tapi ternyata mereka malah meminta kepada Nabi Musa untuk dibuatkan patung, yang kemudian mereka ingin menyembah patung itu. Bayangkan, dan betapa rewelnya mereka. Mungkin nanti bisa dibaca di surat Al-Baqarah itu, tentang bagaimana rewelnya mereka, bagaimana kesombongan mereka, bagaimana keingkaran mereka kepada nabi-nabi mereka, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Musa ini menghadapi cobaan yang terus menerus dan berkesinambungan di setiap fase kehidupan yang beliau jalani. Itu sekalian. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala,
beliau berhasil, ya kan, menghadapi ujian-ujian itu, ya kan, sehingga karena berhasil menghadapi ujian-ujian itu, ya saya kira agak manusiawi kalau kemudian beliau ada perasaan tertentu di dalam diri beliau. Ya beliau mengatakan, kemungkinan saya ini orang yang paling pintar kalau begitu, ya kan, sampai akhirnya Allah menurunkan Nabi Khidir alaihissalam untuk memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa ternyata masih ada orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Nah, hadis ini sekalian salah satunya terkait dengan masalah itu. Kita lihat ya. Agak panjang nih hadisnya ya, saya baca. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Semua sudah tahu ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya adalah ya Abdullah bin Abdurrahman At-Tausi. Abdullah bin As-Sakhr At-Tausi. Jadi dari suku Taus gitu. Beliau ini hanya 5 tahun hidup bersama Rasulullah SAW. Ya, bersama beliau SAW itu hanya 5 tahun. Tapi waktu 5 tahun itu beliau gunakan penuh untuk mencatat hadis Rasulullah SAW. Karena itu Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lihat itu ada the big five sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu. Yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Anas bin Malik, yang keempat adalah Aisyah, ya, dan yang kelima adalah Abdullah bin Abbas. Nah, Abu Hurairah ini paling banyak, beliau meriwayatkan 5.374 hadis, ya kan? Itu Abu Hurairah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan hadisnya Abu Hurairah ini yang rawahul Bukhari, dan kemudian an Abi Hurairah itu 93 hadis. Nah, kali ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab hadis beliau yaitu Sahih Ibnu Hibban. Ya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, annahu qol. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin kana yadhunnu annaha lahu khalisatun. Ya. Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhannya tentang 6 perkara, 6 pertanyaan. Kana yadhunnu annaha lahu khalisatan. Dia menduga. Nabi Musa ini menduga bahwa jawaban dari 6 pertanyaan itu adalah dirinya. Jadi Nabi Musa menduga jawaban dari 6 pertanyaan itu adalah dia. Jadi kira-kira menduga bahwa siapa yang begini? Engkau wahai Musa gitu. Itu maksudnya. Kana yadhunnu annaha lahu khalisatan. Jadi beliau menduga bahwa ya Nabi Musa jawaban dari pertanyaan itu adalah dirinya. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Dan pertanyaan yang ketujuh, Nabi Musa tidak menyukainya. Maksudnya, jawaban dari pertanyaan yang ketujuh ini, itu jangan saya. Nah, intinya begitu. Tapi 6 pertanyaan yang pertama, jawabannya itu yadhunnu annaha lahu. Dia menduga bahwa jawabannya itu adalah saya, gitu, adalah dirinya. Gitu. Nah, apa saja itu sekalian? Ya, kita langsung saja di sini ya. Ini yang pertama ini. Qala ya Rabbi ayyu ibadika atqa. Musa bertanya, wahai Rabbku, siapakah hambamu yang paling bertakwa? Sekalian kira-kira waktu itu, waktu zaman beliau itu, siapa yang paling bertakwa? Nabi Musa. Ada yang lebih bertakwa dari Nabi Musa pada zaman itu. Sebagaimana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling bertakwa adalah Rasulullah. Tauladan sebagai seorang nabi. Begitu pula yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Maka yang paling bertakwa tentu adalah Nabi Musa. Ya, dan itulah
kira-kira jawaban yang diinginkan oleh Nabi Musa gitu maksudnya. Ya, bahwa yang bertakwa itu adalah Musa. Dan itulah kira-kira jawaban yang diinginkan oleh Nabi Musa. Tapi Allah tidak menjawab begitu. Qala alladzi yadzakkaru wa la yansa. Orang yang paling bertakwa itu adalah orang yang selalu mengingat dan tidak pernah lupa. Artinya Bapak sekalian, kualitas dan kuantitas mengingat Allah, siapa yang paling tinggi, maka itulah orang yang bertakwa. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang semua orang punya ruang untuk bisa memperebutkan jawaban dari pertanyaan itu. Ya kan? Semua orang punya ruang, punya kemungkinan untuk menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Ah, ini luar biasanya gitu ya. Ya luar biasa. Padahal waktu itu jelaslah yang paling bertakwa Nabi Musa lah. Ya kan? Yang paling bertakwa Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab engkau wahai Musa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan jawaban yang bersifat definisi dari pertanyaan itu. Maka yang paling bertakwa itu adalah alladzi yadzakkaru wala yansa. Nah, itu Bapak sekalian, kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang zikir dan banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang lupa. Nah, itu. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang lupa dan banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang zikir atau ingat. Bahkan di dalam Al-Qur'an persoalan zikrullah itu dalam dua pendekatan sekaligus. Zikrullah yang bersifat kuantitatif dan zikrullah yang bersifat kualitatif. Zikrullah yang bersifat kuantitatif, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, ayat yang ke-40 dan 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan maha sucikanlah Allah bukratan wa asila di saat pagi dan petang. Ini zikir yang bersifat kuantitatif. Artinya zikir itu harus banyak secara angka. Dan itu sebabnya kenapa ada banyak zikir-zikir itu yang diangkakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, ada setelah sholat itu subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ada la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap habis salat 10 kali. Bahkan ada 100 kali secara keseluruhan. Bahkan ada yang tidak dibatasi. Ya kan? Bahkan ada yang tidak dibatasi. Karena tidak dibatasi, jangan memberikan batasan. Malah salah. Ya kan? Ya. Apa di antara sunnahnya pada hari Jumat? Memperbanyak sholawat Nabi. Jangan dibatasi. Dan kemudian dengan satu pembatasan tertentu. Dan kemudian ada balasan tertentu. Siapa yang sholawat 113 kali. Maka akan mendapatkan ini, itu dan seterusnya. Karena begitu sudah menyangkut batasan. Itu harus dari Rasulullah SAW. Sebagai zat yang sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan batasan. Ya sudah, perbanyak salawat di hari Jumat. Ya kan? Dan kita tidak perlu membatasinya. Ya. Itu. Wong kita ini kadang-kadang diberikan batasan saja nggak nyampe pada batasan itu, ya kan? Jadi dikasih batasan itu nggak nyampe dikasih di batasan itu. Karena ya wallahu alam bisawab, ini mungkin yang saya rasakan sendiri. Kita ini seringkali ingin menjadi muslim itu muslim yang minimalis gitu. Ya. Jadi muslim yang minimalis. Rumah kalau minimalis itu indah memang. Tapi kalau muslim yang minimalis itu tidak indah. Ya. Itu sekalian. Ya. Jadi secara pendekatan kuantitatif.
Ada yang kualitatif, pendekatan mutu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-28 dari surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini menyatu duanya ini. Jadi jangan kita mengatakan zikir kepada Allah itu enggak penting banyak. Yang penting bermutu. Itu menyesatkan. Ya, itu menyesatkan. Ya. Kenapa? Karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk zikir dengan banyak. Ini pertanyaan pertama. Nah, karena pertanyaan ini jawabnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, maka sekali lagi semua orang punya ruang untuk bisa menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Makanya sebelum saya lanjutkan, 7 persoalan atau 7 pertanyaan ini menyangkut hal yang fundamental di dalam syariat agama. Yang pertama, masalah takwa. Yang kedua, qala fa ayyu ibadika ahda. Ya. Musa bertanya, siapa hambamu yang paling mendapatkan petunjuk? Ya, yang paling mendapatkan petunjuk. Nabi Musa menginginkan jawabannya adalah beliau. Dan saya kira itu jawaban yang wajar. Beliau adalah nabi. Ya kan? Dan makhluk terbaik yang ada pada masa itu ya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah sekali lagi tidak menjawab Nabi Musa. Tapi yang dijawab, yang apa Allah SWT menjawab ya dalam hadis qudsi ini, alladzi yattabi'ul huda. Ya. Ini ada Pak Huda di sini nih. Ya. Jadi orang yang mengikuti petunjuk. Ya, orang yang mengikuti petunjuk. Dan Ibu sekalian, ya. Mungkin saya tidak tahu persis ya wallahu a'lam bishawab, karena yang saya tahu ini Nabi Musa. Inilah satu-satunya nabi yang memberikan salam kepada musuhnya. Itu Nabi Musa. Saya agak lupa nanti, tolong dicari di surat Toha itu ya. Ayat berapa itu? Nabi Musa ketika uluk salam kepada Fir'aun itu, wassalamu ala manittaba'al huda. Ya, jadi keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Nah, sekali lagi, artinya siapapun yang mengikuti petunjuk, ya, yang ittiba terhadap petunjuk, inilah orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, makanya kalau kita lihat di dalam surat apa itu Az-Zumar ya, Allah berfirman di situ, "Fabasyshir ibad." Ya. Berikan kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Allah melanjutkan firman-Nya, "Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana." Yaitu orang-orang yang mendengarkan sekian banyak ya perkataan dan mereka mengikuti mana yang paling baik yang mereka dengar itu. Lihat setelahnya itu Allah berfirman apa? Ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa Ibu sekalian? Karena ada persoalan yang kita hadapi dalam beragama ini, yaitu betapa orang tahu itu adalah benar, tapi dia tidak mengikuti kebenaran itu. Betapa dia tahu itu adalah petunjuk, tapi dia tidak mengikuti petunjuk itu. Ya, betapa dia tahu itu adalah jalan yang lurus, tapi dia tidak mau mengikuti jalan itu. Dan biasanya yang terjadi ini, itu adalah persoalan yang terkait dengan kesombongan manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi ya mithqala dzarratin min kibrin. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebiji sawi atau sekecil kesombongan. Tidak akan masuk surga. Ya, enggak akan masuk surga.
Jadi ketika dia masih ada sebiji kecil kesombongan dalam dirinya, dia tidak akan masuk surga. Ada orang bertanya ini, Rasulullah, saya ini senang memakai baju bagus, sandal bagus, apakah itu sombong? Disitulah beliau kemudian mendefinisikan kesombongan itu apa. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang. Karena biasanya dua hal ini menyatu. Dua hal ini menyatu. Mungkin kita pernah mengalami ini, mungkin kita pernah melakukan ini. Ya kan? Ketika misalnya yang mengingatkan kita itu adalah orang yang secara level sosial di bawah kita, adalah sekecil kesombongan di sini. Kon udah diopong ngelingno aku iku. Wong atase kon yo ngono wae. Memang enggak terucap, tapi terbersit di dalam perasaan. Itu sehingga Rasulullah bersabda, "Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Nah, kita lihat ini dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Ya. Bahkan kadang-kadang kesombongan itu diekspresikan dan diaktualisasikan dengan kata-kata yang tidak sombong. Aku sih gak sombong, nek ngono wae iso, bukan? Jadi mengekspresikan dan mengaktualisasikan kesombongan dengan kata-kata yang seolah-olah tidak sombong. Hati-hati Bapak sekalian, dan ini peringatan buat saya sendiri. Kadang-kadang bersitan-bersitan seperti ini gampang nongol di hati kita ini. Gampang nongol di dalam perasaan kita ini. Dan kalau itu yang terjadi, maka sulit rasanya kita ini akan mendapatkan, disebut sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, nah karena itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala tentang siapa orang yang paling mendapatkan petunjuk, alladzi yattabi'ul huda, orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Abu Jahal itu tahu persis Nabi Muhammad itu membawa petunjuk dan tahu persis petunjuknya itu benar. Dan dia pun juga tertarik ketika mendengarkan arahan-arahan atau mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan Rasulullah SAW waktu itu di sebuah rumah sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Dan karena itu markas kajian beliau dinamakan Darul Arqam. Ya kan? Maksudnya adalah rumahnya Arqam, rumahnya sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam waktu itu. Dan seringkali Abu Jahal itu ngintip-ngintip di situ. Ya kan berarti senang mendengarkan. Tapi demikianlah ketika kemudian kesombongan itu ada di dalam dirinya, ya, dia pun meninggal dalam keadaan yang tidak mengikuti kebenaran. Itu, ya. Fa ayyu ibadika ahda? Qala alladzi yattabi'ul huda. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Qala fa ayyu ibadika ahkam? Fa ayyu ibadika ahkam? Siapa di antara hamba-hambamu ini yang paling bijak? Terus sekalian, adakah orang yang lebih bijak dari Nabi? Tidak ada. Tentu Nabi adalah sosok orang yang paling bijak. Dan waktu itu ketika pertanyaan ini diajukan, Nabi yang ada pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka praktis yang paling bijak itu adalah Nabi Musa. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab Musa. Tapi Allah menjawab alladzi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li nafsihi. Itu orang yang memberikan keputusan kepada manusia seperti dia memberikan keputusan kepada dirinya sendiri. Itulah sehingga ada kata-kata adil itu di situ. Kita ini akan gampang menerapkan keadilan itu kepada orang dan sulit menerapkan keadilan itu kepada diri sendiri. Ya kan? Makanya sekalian, ya, pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah pondasi agama yang besar, yaitu yang terkait dengan bagaimana orang itu untuk satu masalah yang sama
keputusan yang diberikan kepada orang lain itu sama dengan keputusan yang diberikan kepada dirinya sendiri. Karena biasanya keputusan yang diberikan kepada orang lain itu merugikan, dan keputusan yang diberikan kepada dirinya sendiri itu yang menguntungkan. Gitu. Ya. Ini kapan iko yo ngono tapi ini aku yo aja ngono lah. Ah, gitulah intinya. Makanya di sini alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsihi. Orang yang memberikan keputusan kepada orang lain seperti dia memberikan keputusan kepada dirinya sendiri. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis tentang masalah cinta, ya kan? Hadis tentang masalah cinta, itu kan seperti itu. Ya. Jadi mencintai apa yang ada di dalam dirinya sebagaimana dia mencintai apa yang ada di dalam diri orang lain. Ya yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li ghairihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai apa yang ada di dalam orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan begitu seterusnya. Nah, sekalian, ini kan tidak gampang. Ya kan, karena memang perilaku hawa nafsu itu akan seperti itu. Bagaimana dirinya itu untung dan orang lain itu rugi. Meskipun untuk sebuah masalah yang sama. Alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsihi. Jadi yang memberi keputusan kepada manusia seperti dia memberi keputusan kepada dirinya sendiri. Itulah orang yang paling bijak. Ya. Karena sebagian besar orang, ya kan, itu enggak seperti ini. Bagaimana orang lain itu rugi karena orang itu, dan bagaimana orang itu bisa untung karena orang lain. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis tentang teori kemanfaatan, itu kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Itu teori kemanfaatan di dalam Islam. Sebaik-baik manusia itu yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Ya, artinya kalau kemudian ini kita balik, meskipun kalau kita balik ini benar atau salah wallahu alam saya juga nggak tahu, sejelek-jelek manusia adalah orang yang selalu ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Kan begitu kalau dibalik ini. Ya kan? Kan begitu nanti kalau dibalik. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang selalu ingin mendapatkan manfaat dari orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah itu sekalian. Makanya siapa yang paling bijak saat itu? Saya ulang sekali lagi. Ya Nabi yang paling bijak. Tapi Allah tidak menjawab Nabi Musa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan satu jawaban yang semua orang punya kemungkinan untuk menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Ya, alladzi yahkumu linnas kama yahkumu li nafsihi. Itu. Yang keempat, fa ayyu ibadika a'lam. Ya. Siapa di antara hamba-hambamu ya Allah yang paling mengerti atau yang paling alim? Qala, Allah berfirman, alimun la yashba'u minal ilm. Ya, itu keliru itu. Ya. Yashba'u minal ilm. Yajba'u ilman nas ila ilmihi. Jadi orang yang paling alim itu, ya, orang yang paling mengerti itu adalah seorang alim, artinya orang yang pintar yang tidak pernah merasa kenyang akan ilmu. Dan dia berusaha untuk mengumpulkan ilmu-ilmunya orang itu ke dalam ilmunya. Tahu maknanya ya? Maknanya Bapak sekalian, orang alim itu orang yang tidak pernah sombong, yang menganggap dirinya paling tahu. Kenapa? Karena inna fauqa kulli dzi ilmin alim. Sesungguhnya ya di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih tahu. Ya, di atas orang yang berilmu itu ada orang yang lebih tahu. Nah, sehingga orang yang berilmu itu adalah orang yang tidak pernah kenyang. Ya, tidak pernah kenyang untuk selalu ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Dan untuk mendapatkan itu berarti kan harus dari orang lain.
Sehingga di sini disebut sebagai mengumpulkan ilmu orang ke dalam ilmunya. Nah, itulah sehingga kita perlu bertanya kepada orang lain ketika kita nggak tahu, ya kan? Kita perlu sounding pada orang lain ketika kita nggak tahu, dan begitu seterusnya. Dan karena itulah kita lihat pada masa salafus soleh dulu, bagaimana mereka itu saling bertukar pikiran, ya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang merasa lebih tahu dari yang lain. Ya, meskipun dia adalah orang yang sudah dikenal sangat pintar. Bahkan ketika Imam Ghazali mengatakan ketika ada orang yang mengatakan dirinya tahu, ya kan, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu tidak tahu. Karena dalam masalah ilmu itu, semakin orang itu mengetahui sesuatu, itu semakin banyak sesuatu yang dia tidak ketahui. Nah, apakah perasaan itu muncul dalam diri kita gitu kan? Ini sehingga ngaji itu, ya kan, tidak ada batasannya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Itu karena itu. Semakin orang itu banyak mengetahui sesuatu, maka semakin banyak sesuatu yang dia tidak ketahui. Ya, semakin orang itu tahu tentang sesuatu, semakin banyak hal yang dia tidak ketahui. Gitu. Meskipun mungkin dia sudah bergelar ini, bergelar itu, dan seterusnya. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, perasaan bahwa dia telah mengetahui segalanya itu seringkali muncul. Ya kan? Seringkali muncul. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Musa dengan mengatakan, alimun la yashba'u minal ilmi yajma'u ilman nas ila ilmihi. Nah, kita lihat dalam diri kita masing-masing ini, sekalian, tentang persoalan ilmu ini, wabil khusus ilmu agama. Wabil khusus ilmu agama. Iya kan? Kan seringkali itu terjadi gitu. Ya, orang yang ketika sholat dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Loh, kok saiki kok ngene? Iya, ini ternyata ini kita nggak ketahui dulu. Sekarang kita baru tahu. Akan terus seperti itu. Semakin banyak yang sudah kita ketahui, ketahuilah semakin banyak pula yang belum kita ketahui. Nah, sekalian, keinginan kuat untuk menuntut ilmu ini penting. Kenapa? Salah satunya bisa menghalau orang itu tidak memiliki kesombongan. Karena di antara yang disombongkan manusia itu ilmunya. Ya, di antara yang disombongkan manusia itu ilmunya. Saya sudah menjelaskan barangkali bab ini. Ada 5 hal, di mana kelima hal itu adalah 5 yang kemungkinan orang itu akan sombong dengan yang 5 itu. Ya, sombong dengan 5. Orang bisa sombong dengan hartanya, ya kan? Orang bisa sombong dengan rupanya. Orang bisa sombong dengan status sosialnya. Orang bisa sombong dengan kekuasaannya, dan orang bisa sombong dengan ilmunya. Tadi kalau 5-5-nya ini orang itu nggak punya sama sekali, terus sombong, itu kebangetan gitu. Makanya kalau kita lihat kan ada hadis kan, 3 orang ya yang akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang sangat pedih, dan Allah tidak memperdulikan orang ini. Itu salah satunya adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Kan ada 3 itu kan. Jadi yang pertama adalah syaikhun zanin, lansia yang berzina. Ya, lansia yang berzina itu. Yang kedua, malikun kadzab, pemimpin yang suka berbohong. Dan yang ketiga adalah ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Makanya kalau 5 itu tidak punya, ya, rupa jelek, harta nggak ada, status sosial rendah, nggak punya kekuasaan, nggak punya ilmu, lu kok sombong gitu ya? Itu kebangetan betul itu. Ya. Kenapa? Karena orang sombong itu kan mesti ada rasionalisasinya gitu, kira-kira ada konsiderannya. Lah pokon kok sombong, soalnya aku ganteng misalnya. Meskipun itu nggak boleh. Lah pokon sombong, aku soge, itu nggak boleh. Lah iki soge gak, ayu gak, ganteng gak, pinter gak, sombong gitu. Kira-kira begitu.
Nah, di dalam yang keempat ini Bapak sekalian, itu terkait dengan persoalan ilmu. Dan apalagi kalau kita lihat di akhirat nanti, di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu. Ya, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bisa lewat langkah kaki manusia itu kecuali dia akan ditanya tentang 4 pertanyaan. Ya, an umrihi fima afna. Orang akan ditanya tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah. Orang akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa masa muda itu digunakan. Wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Orang akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu dia peroleh dan kemudian kemana harta itu dia belanjakan. Dan yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Orang akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ilmu itu diamalkan. Ya, untuk apa ilmu itu diamalkan. Dan itu sebabnya sekalian, khusus tentang bab ilmu ini, ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kapan ilmu itu disebut sebagai ilmu yang bermanfaat? Itu kalau nggak salah ada 15. Ya, ada 15 ilmu itu disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Saya sudah pernah menyampaikan di sini. Jadi insya Allah filenya ada di Mas Bayu itu ya. 15 ya, disebut ilmu yang bermanfaat yang dikatakan Imam Ghazali itu. Yang dari 15 ini kalau kita ringkas mungkin satu aja kesimpulannya, yaitu ilmu yang dengan ilmu itu orang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, fa ayyu ibadika a'az. Terus siapa di antara hambamu ini ya Allah yang paling perkasa? Yang paling perkasa itu. Apakah yang kuat secara fisik dengan postur tubuh yang bagus, kekuatan otot yang kuat begitu ya? Qala alladzi idza qadara ghafara. Bapak sekalian, jawaban ini sederhana, tapi sulit untuk dilaksanakan. Yaitu orang yang ketika mampu membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Nggak gampang kan? Wong kadang-kadang gak mampu balas, saya kepengin balas. Ketika dianu itu loh. Ya. Istilah kita kalau dulu tengkar itu ya. Kalau kita dulu kelahi waktu masih kecil, ya. Itu kan kita nggak mampu kadang-kadang masih kepengen balas. Apa buktinya? Tak kan ono bapak kon, gitu kan? Karena apa? Karena kepengen membalas. Artinya tidak mampu membalas saja, itu masih kepengen membalas manakala dijahili orang. Nah, apalagi dia mampu membalas. Tentu akan dia balas dengan balasan yang lebih dari apa yang dia terima sebelumnya. Kan biasanya begitu kan? Ah, ini tidak. Makanya orang yang paling perkasa kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab pertanyaan Nabi Musa tentang siapa yang paling perkasa itu, yang paling kuat itu siapa? Kata Allah, allazi idza qadara ghafar. Yang orang itu ketika mampu membalas tapi dia memilih untuk memaafkan. Oh, ini enggak gampang. Itu tidak gampang. Apalagi ketika orang itu istilahnya mendolimi kita, gitu ya. Ya, saat itu kita belum mampu membalas, tapi kemudian di kemudian hari, saiki aku iso balas iki. Nah, saat bisa membalas itulah, kemudian tidak membalas, tapi memaafkan, itulah yang paling kuat. Makanya terus terang dalam sebuah peperangan ya, Ali bin Abi Thalib itu mengejar musuhnya. Kita pernah mendengar kisah itu ya. Ketika mengejar musuhnya kemudian Ali ini dihidoni. Jadi terus gitu kira-kira begitu ya. Jadi diludahi nih Ali bin Abi Thalib ini. Dikejar nih dan dalam posisi Ali itu lebih kuat, perkasa Ali bin Abi Thalib itu. Dan akhirnya ternyata Ali tidak jadi membunuh lawannya itu dan memaafkannya.
sampai akhirnya dia masuk Islam setelah itu. Kira-kira iso ndewek. Makanya saudara sekalian, inilah yang perlu kita fahami dari definisi-definisi agama itu di sini ini gitu. Ya kan? Jadi ada definisi-definisi agama itu yang berbeda dengan definisi-definisi kehidupan secara umum. Kalau kita bicara sapa wong sing paling kuat, ya itulah orang yang perkasa, orang yang ya memiliki postur tubuh yang kuat, yang mampu mengalahkan lawannya, itulah yang kuat. Ya, agama tidak memberikan definisi itu. Siapa mereka? Allazi idza qadara ghafara. Jadi ketika dia mampu membalas, tapi dia malah memaafkan. Ya, malah memaafkan itu. Nah, ini kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang-kadang menghadapi situasi-situasi ini. Ya kan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan kadang-kadang orang mendolimi orang lain dan begitu seterusnya. Dan kadang-kadang yang didolimi itu mampu membalas, kadang-kadang juga tidak mampu membalas. Ya. Nah itu tadi yang saya katakan di awal. Wong tidak mampu membalas saja masih kepingin membalas, apalagi mampu membalas. Bukan itu orang yang kuat. Orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu membalas, tapi dia memaafkan. Dia memaafkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau orang di atas, ya kan, maaf, kalau orang di bawah memaafkan itu gampang. Tapi kalau di atas memaafkan, itu yang tidak gampang. Itu yang tidak gampang. Makanya yang sering sulit dijalui sepuro, iku mesti wong sing nganggep luwih unggul gitu. Nek gelem ya kono kon njaluk sepuro nang aku. Aku emoh. Wong dijaluki sepuro aja ape moh, kok kon njaluk sepuro. Kan begitu kan? Jadi, nah kalau orang yang di bawah, gampang dia maafkan. Ya kan? Misalnya dia diinjak kakinya gitu oleh orang yang merasa kuat. Kan gampang kan? Memaafkan kan? Ya, sepurane dia ya, oh ya Pak, enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Dia posisinya lemah. Ya kan? Tapi kalau orang yang kuat diinjak kakinya terus memaafkan, itu gak gampang itu. Pak, ngapun, Pak. Ini kurang ajar. Kaplok-ceplok kan gitu kan? Kenapa? Lebih kuat dia. Ya. Makanya Bapak sekalian, jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap pertanyaan Nabi Musa ini jawaban yang realisasinya tidak gampang. Karena itu tadi, wong yang enggak mampu membalas saja kepengin membalas, apalagi mampu membalas. Makanya siapa orang yang paling perkasa? Yang ketika mampu membalas, tapi dia memilih untuk memaafkan. Ya, yang kelima. Yang keenam, fa ayyu ibadika aghna. Ya. Siapa di antara hamba-hambamu yang paling kaya? Ya, yang paling kaya. Nah, ini kalau kita menjawab ya, mereka-mereka yang punya harta kekayaan banyak. Ya, itulah 10 orang terkaya di Indonesia misalnya, itulah 10 orang terkaya di dunia misalnya. Mungkin itu jawaban kita itu. Tapi kata Allah, alladzi yardha bima yu'ta. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang ridho, qanaah atas apa yang menjadi bagiannya, atas apa yang diberikan kepadanya. Nah ini Bapak sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani itu ya, Rasulullah SAW itu mengajarkan doa kepada kita tentang masalah ini. Ya, tentang masalah ini. Yaitu doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa kita perlu berdoa seperti itu? Karena jiwa yang tenang ini adalah satu-satunya jiwa yang nanti akan masuk surga, itu masalahnya. Ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sudah hafal itu. Wahai jiwa yang tenang, ya kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya. Suruh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan darinya. Gitu kan? Jadi satu-satunya jiwa yang akan masuk surga nanti jiwa yang mutmainnah. Sebagaimana ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-30 dari surat Al-Fajr itu. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa memohon jiwa yang tenang. Tapi jiwa yang tenang yang dimaksud dalam doa ini itu jiwa yang memiliki tiga kriteria. Nah, bunyinya begini. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Atau dalam riwayat Imam Tabrani itu nafsan bika mutmainnatan. Ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang. Tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Itu tiga ciri jiwa yang tenang itu. Tu'minu biliqa'ika, yang beriman, yang yakin bertemu denganmu di akhirat nanti. Ya, wa tardha biqadha'ika, yang rela terhadap semua keputusanmu. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan yang qanaah, yang menerima atas semua pemberianmu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tardha biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Ya Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang mutmainnah, jiwa yang yakin bertemu denganmu, jiwa yang ridho terhadap keputusanmu, dan jiwa yang qanaah terhadap semua pemberianmu. Nah, di sini siapa yang paling kaya? Yang paling kaya adalah orang yang ridho atas apa yang diberikan kepadanya. Nah, 1 sampai 6 ini Nabi Musa menganggap beliaulah yang menjadi jawabannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban-jawaban yang jawaban-jawaban itu semuanya ketika orang membacanya dia punya ruang untuk memungkinkan mendapatkan jawaban di situ. Termasuk kita insya Allah. Nah, yang ketujuh, yang Nabi Musa tidak mau mendengar jawaban ini gitu. Ya. Qala fa ayyum ibadika